Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk ekspor komunitas ekspor kecil-kecilan ya. Kali ini saya akan membagikan materi untuk teman-teman khusus privat premium. Yang pertama kita coba membuat 16 slide, tetapi part to part ya. Ini bersama saya sendiri, Dwi Firmawan, ya, owner dari grup ekspor kecil-kecilan. Ya, tentunya pengalaman atau portofolio saya di bidang ekspor kecil-kecilan atau ekspor itu sudah mulai sejak tahun 2016, sekitar 2016-an kita mulai. Ya, ini mengenal sedikit tentang saya pribadi. Kita masuk ke dunia jahe, kontaineran, ya kan. Bayarnya itu sekitar Pakistan, Bangladesh, ya. Pakistan dan Bangladesh. Untuk support teman juga pernah, tapi dia kirim ke Korea, jahe gajah ya terutama ya. Di Korea itu suka jahe gajah. Pasar internasional itu suka jahe gajah. Untuk pasar Eropa itu suka juga dengan jahe gajah, tetapi suka juga dengan jahe merah, tetapi bukan bentuk produk fresh ya. Untuk jahe gajah, untuk pasar Eropa itu sukanya yang bentuknya itu sudah serbuk atau powder. Oke, itu sekilas. Lalu beranjak, kita juga pernah kirim tanaman ke Malaysia. Belum begitu ketat ya, belum begitu ketat untuk karantinanya. Lalu masuk juga tahun berikutnya kita juga kirim produk-produk snack, cat kuku, sampai sekarang masih ya, cat kuku, snack itu ke Singapura dan Malaysia. Lalu bentuk-bentuk bahan-bahan herbal juga banyak di daerah situ, daerah bayarnya banyak dari daerah situ. Kita juga pernah kirim ke timur-timur ya, Timur Leste ya, kita juga pernah kirim ke Timur Leste juga, itu melewati Atambua. Kita pernah juga kirim ke Mesir, pernah juga kirim ke Turki, ke Jerman juga pernah, ke Jerman, Korea juga pernah. Saya sendiri juga pernah ke Korea, kirim ke Korea. Tetapi juga begitu ini agak susah ya, untuk masuknya itu step by step susah. Lah trik-triknya nanti khusus khusus teman-teman untuk premium. Ini sedikit saya berikan ulasan mengenal beberapa jalan kita cari buyer keluar, tapi step by step terlebih dahulu. Tentunya kalau ini tergantung dengan upgrade kememberan teman-teman seperti itu. Kita pertama kali part 1 ini kita mengenal ekspor terlebih dahulu. Tentunya kita tahu bahwa ekspor itu kegiatan jual atau kirim ya, kirim keluar dengan kuantitas besar, kecil maupun sedang ya, teman-teman, seperti itu. Saya garis bawahi di sini bahwa kegiatan ekspor itu nanti meliputi, ya ini sudah saya berikan batas-batasan untuk kita ulas materi demi materi. Kegiatan ekspor itu ya itu tadi ya, pengiriman barang ke luar negeri berupa fisik. Pengiriman luar negeri tidak berupa fisik juga ada, itu juga bisa dikatakan ekspor. Banyak kita bisa ambil keuntungan dari itu, dari perkembangan teknologi ini. Bisa jual pulsa, bisa jual kuota dan lain juga bisa. Jasa yang lain, NFT dan lain juga bisa. Bagaimana caranya? Itu yang kita harus tahu. Yang kedua, kegiatan ekspor itu kita klasifikasikan menjadi 3 menurut menurut pengalaman pribadi dan ditambah dengan jurnal-jurnal yang didukung atau jurnal-jurnal yang mendukung di luaran sana. Kita klasifikasikan dari kapasitas kecil di bawah 100 kilo. Ini biasanya masuk ke sampel atau barang-barang kecil, itu masuk ke UMKM. Itu banyak diminta dari pihak-pihak luar sana, kirim 50 kg kontinu, biasanya seperti itu. Kita sampel dulu, nanti bisa lebih seperti itu. Lalu kapasitas sedang itu kiranya lebih dari 100 kg sampai berat tonase ya, hitungan tonase ya. Bisa 2 ton, 3 ton, 4 ton. Kita juga pernah ada tawaran kirim ke Kanada ya, di TikTok juga itu ada ya, ke Kanada itu berupa
apa namanya ini, daun kenikir kenikir apa, daun salam koja ya, salam koja 1 ton atau 1 kintal ya, lupa saya. Karena kita belum bisa dalam kemasannya itu agak susah, kita belum berani mengambil ke sana karena jaraknya juga jauh. Ini untuk kapasitas kecil dan kapasitas sedang. Ini belum saya tambahi ya, untuk kapasitas yang besar itu berupa lebih dari 1 ton atau hitungannya itu 1 kontaineran atau 24 sampai 27 ton ya. Ada gangguan dari grup-grup ya ini ya. Ini nanti saya tambahin untuk yang terakhir, yaitu kapasitas besar. Nah, yang berikutnya itu pengiriman ekspor berupa barang non fisik. Nah, ini saya katakan tadi, kita juga bisa kirim keluar atau kita bisa jual keluar, itu tidak barang yang fisik saja. Contoh saja, saya ada ini teman kuliah, dia pintar menggambar, dia masuk ke grup gambar ke luar negeri dan dia daftar sebagai pelukis online lah ya, graffiti lah ya. Itu dibayar per dolarnya, per gambar itu berapa dolar, 10 dolar atau berapa, dia juga iklankan di Instagram. Seperti itu. Jadi banyakin lah kawan-kawan luar ya, kita banyakin masuk ke grup. Itu intinya, nanti kita cari bayar lewat itu dulu. Karena kalau di privat yang lain atau di kelas yang lain itu ada anjuran untuk kirim email ke beberapa perusahaan. Itu betul juga salah satu cara untuk mendapatkan buyer yang besar, tentunya yang besar. Ada, nanti kita juga ajarkan seperti itu, tentunya part to part, tidak langsung. Itu juga tergantung kesiapan kita di upgrade atau kita jadi karyawan terus, atau kita punya misi ke depan, kita harus lebih baik dari hari ini. Caranya yaitu kita bisa menjadi karyawan, malamnya kita tulis tahap demi tahap yang akan kita lakukan proses ke depan untuk mengupgrade mimpi kita, ya kan. Dari yang pertama nanti kita ajarkan, dari yang pertama misalkan kita membuat fanpage ya, membuat halaman Facebook. Yang kedua kita masuk grup. Itu yang ini nanti kita ajarkan, masuk ke grup Facebook, lalu cari bayar dari Instagram, dari Shopee Export. Kita juga dapat Shopee Export, dapat bayar juga dari Shopee Export juga ada 4 atau 6 ya, 4 atau 6 itu juga dapat langganan di situ, juga masuk Instagram juga pernah seperti itu. Itu nanti kita ajarkan tahap demi tahap. Selanjutnya, pahami upaya pengiriman dan legalitas. Ini tidak berlaku untuk kapasitas kecil atau di bawah 100 kg. Ini tidak berlaku kita harus punya legalitas yang penuh, tidak. Kita bisa menjadi reseller, kita bisa menjadi dropshipper tanpa kita legalitas untuk eksportir, tidak harus seperti itu. Yang besar pun juga tidak harus kita memiliki legalitas yang tidak usah. Ada cara-caranya juga, trik-triknya agar kita dapat kirim keluar, tetapi legalitas kita sebagai perseorangan itu juga bisa. Lanjut ya. Pengiriman barang kuantitas kecil. Kuantitas kecil, semua barang yang dikirim ke luar negeri tentunya dinamakan ekspor. Ekspor seperti ini tidak harus memiliki legalitas komplit. Ini mendukung dari pernyataan saya yang sebelumnya. Ekspor ini tidak harus memiliki legalitas komplit, asal ada buyer dan produk kita bisa ekspor, kita bisa jualan keluar. Bisa dikirim tanpa legalitas yang komplit. Tentunya negara yang dituju tidak begitu banyak atau terbatas dibandingkan dengan apabila kita memiliki legalitas penuh. Bedanya seperti itu. Ini kita sampai ke part ini dulu, sampai ke bagian ini dulu. Terakhir yaitu pengiriman. Memanfaatkan jasa kirim door to door, itu bisa kita pakai jasa kirim khusus pintu ke pintu. Artinya apa? Di negara kita ini, di Indonesia ini banyak, di daerah-daerah itu ada yang menawarkan jasa jemput barang kirim ke luar negeri, biasanya ke Hong Kong, ke Vietnam, ke Singapura, ke Timur Tengah, bisa itu seperti itu. Nanti jasa kirim itu di mana, titiknya di mana, kita bisa berikan part to part lagi ya.
Tidak langsung kita berikan hari ini juga, tidak. Kita belajar tahap demi tahap dulu. Yang kedua, memanfaatkan kantor pos sebagai jasa kirim. Tentunya di kantor pos itu ada minusnya. Kita tidak menjelekkan kantor pos, tetapi kenyataannya kalau di kantor pos itu hitungannya lebih mahal. Kena volume biasanya. Ya semuanya kena volume, tetapi hitungannya agak mahal sedikit. Karena memang beda ya BUMN dengan jasa kirim yang swasta, memang beda. Yang terbaik, tercepat ya memang mahal ya, ini ya memanfaatkan jasa kirim swasta menggunakan jalur udara. Nah, ini jalur udara, ini bagus, tapi agak mahal juga. Ini biasa pakai DHL, terus semacam itulah ya, DHL dan apa ya biasanya ya, Lion Parcel dan lain-lain. Lion Parcel kelihatannya ya tidak semua negara bisa terhandle. Selanjutnya kita bicara tentang barang yang bisa dikirim ke negara ASEAN atau di negara ASEAN, atau katakanlah negara ASEAN dan tetangga sebelah, misalkan misalkan Australia dan Selandia Baru, atau daerah Australia dan kepulauan sekitarnya, ocean. Itu ada barang-barang tertentu nih. Contohnya ini, saya mengklasifikasi beberapa untuk wilayah Singapura dan Malaysia. Itu sukanya produk-produk dari Indonesia berupa snack, batik, spare part kendaraan, handmade itu macam-macam. Biasanya itu barang-barang yang dari rotan, terus hiasan dinding, terus hiasan kuningan dan lain-lain, tas fashion dan kerudung. Ini untuk legalitas masuk ke negara itu cukup terbuka lebar, tidak begitu ketat ya, kecuali di daerah Arab ya. Arab ada triknya juga, tetapi begitu kita melihat ASEAN beda dengan yang di Arab. Kalau Thailand itu sukanya, sama Vietnam itu sukanya yang ini, spare part kendaraan ya, biasanya seperti itu. Filipina sukanya karena dia juga seperti kita di Indonesia, negaranya itu agak sama geografisnya, kemungkinan ya hasil alam di sini sama dengan di sana. Itu kebutuhannya kemungkinan ya, kita juga belum pernah kirim ke sana. Itu biasanya juga ini alat-alat keperluan pribadi ya, dan kebanyakan fashion muslim itu banyak dari Indonesia sebagai trademarknya untuk fashion muslim dunia. Oke, cukup sekian dulu untuk part 1 ini, khusus kelas privat premium. Ini baru saya buka untuk kelas yang kita berikan di video ini di YouTube saya pribadi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share. Nanti kita ketemu lagi di part berikutnya. Jangan berhenti belajar untuk menuju sukses. Bareng-bareng lebih enak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.